Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari estimator FAT5. Nah, untuk estimator FAT6 ini saya akan membahas tentang bagaimana pembuatan RAB untuk perhitungan pekerjaan turap pondasi batu kali. Nah, sebelumnya di part 5 ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung sebuah volume pekerjaan. Jadi, untuk tahapan pertama kita harus menghitung volume pekerjaannya. Jadi, silakan teman-teman untuk bagaimana caranya menghitung volume pekerjaan pondasi turap batu kali ini, silakan lihat di estimator FAT5. Maka didapatlah nilai-nilai volume seperti ini. Nah, saya anggap teman-teman ini sudah melihat tutorial di part 5, sehingga saya bisa lanjut ke bagian-bagian lainnya dalam pembuatan RAB. Nah, ini volume-volumenya sudah dihitung seperti ini. Misalnya untuk urugan pasir bawah pasang atau pasir padat, volumenya itu 1,04 meter kubik. Pemasangan pondasi batu belahnya adalah 46,8 meter kubik. Lalu pemasangan pipa suling-suling yaitu sebanyak 29,25 meter lari. Jadi ini akan menjadi acuan dasar dari pembuatan RAB. Jika volume pekerjaan sudah teman-teman hitung, langkah berikutnya adalah tentang upah atau pengupahan atau analisa daftar upah pekerja. Nah, untuk analisa daftar upah pekerja ini caranya juga sudah saya jelaskan di tutorial part 2 untuk estimator part 2, bagaimana cara mendapatkan perkiraan estimasi nilai harian tukang, asisten tukang, kepala tukang, mandor, bahkan untuk upah lemburnya atau part time-nya per jamnya. Jadi untuk analisa ini sebenarnya bisa berbeda-beda tergantung dari lokasi tempat itu berada. Di sini saya menggunakan lokasi Jakarta, di mana UMR untuk Jakarta tahun 2020 yaitu adalah 4.267.349. Sehingga dari analisa yang saya dapat, itu saya mendapatkan upah pekerja nih ya, untuk asisten tukang atau pekerja biasa yaitu 170.000 per hari. Untuk tukang, bahkan untuk tukang kayu maupun batu maupun besi itu adalah 200.000 per hari. Kepala tukang 220 dan mandor sebanyak 250.000 per hari dengan upah jam kerjanya per jam atau untuk overtime-nya adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman lihat di pembahasan analisa daftar upah di estimator part 2. Jika teman-teman sudah paham dan sudah melihat tutorial tersebut tentang bagaimana caranya membuat analisa daftar upah ini, saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah analisa harga satuan bahan bangunan. Nah, untuk analisa harga satuan bahan bangunan ini bisa teman-teman dapat dari survei langsung di lokasi proyek, sekitaran proyek, harga pasaran untuk material-material tersebut berapa, atau teman-teman studi banding kepada supplier untuk mengetahui kisaran harganya, atau teman-teman bisa juga melihat dari harga dari proyek yang ada atau telah ada dan sama di sekitaran lokasi di mana proyek yang akan dibangun tersebut, atau dari contoh-contoh pendekatan harga kasaran yang pernah ada atau pada tahun yang ada sebelumnya di kisaran daerah tersebut. Nah, misal saya lihat bagaimana kita tahu atau bagaimana kita menentukan bahan apa aja yang kita gunakan secara kasaran. Misalnya kita untuk satu pekerjaan urukan pasir bawah pasangan atau pasir padat, maka yang dibutuhkan hanya pasir. Jadi bahan itu pertama pasir, otomatis kita butuh pasir. Saya tulis dulu di sini pasir.
untuk pertama pasir. Terus kedua, untuk pekerjaan pondasi batu belah, yaitu otomatis yang dibutuhkan adalah batu belahnya. Saya tulis batu belahnya, batu belah. Lalu untuk memasang batu belah pasti butuh semen. Untuk pasangan semen butuh campurannya, yaitu berupa pasir. Nah, lihat, saya sudah memiliki rincian-rinciannya. Lalu pipa suling-suling. Pipa suling-suling ini biasanya bahannya itu adalah pipa, PVC-nya ukuran berapa, 2 in yang kemarin kan, karena di sini satuannya atau ketentuannya kemarin adalah pipa PVC tipe D untuk 2 in, sehingga kita tulis pipa PVC 2 in tipe D. Jadi untuk pemasangan pipa suling-suling juga biasanya dibutuhkan tali icuk sebagai filter di pipa-pipa tersebut. Nah, kita lihat kita sudah memiliki pasir. Jadi kita masukkan di sini pasir. Nah, jenis pasir juga ada banyak. Apakah yang digunakan adalah pasir pasang atau pasir urugan? Karena di sini adalah urugan pasir, berarti otomatis kita menggunakan pasirnya pasir urug. Lalu untuk memasang batu belah otomatis kita menggunakan pasir pasang, karena kualitasnya antara pasir urug dan pasir pasang akan berbeda dan harganya pun akan berbeda. Jadi kita analisa seperti itu dulu, material apa aja yang kita gunakan. Kemudian jika dirasa sudah kita deskripsikan material apa aja yang kita gunakan, kita input ke sini batu. Nah, batu itu saya di sini ada batu kali, otomatis di sini batu belah atau batu kali. Di sini batu belahnya menggunakan batu kali. Kemudian batu kerikil. Di sini misalnya kita ingin mengecor, tapi kebetulan di sini tidak ada cor, jadi ini bisa juga tidak digunakan. Atau misalnya teman-teman, untuk di sini karena di pipa pasangan PVC tipe 2 in itu untuk pipa suling-suling ada tali ujuk dan pipa batu kerikil biasanya untuk resapannya, sehingga kita memiliki atau harus mencari harga kisaran batu kerikilnya berapa. Kemudian pasir, ada pasir pasangan, pasir urugan. Semen itu kan biasanya di pasaran di Indonesia itu macam-macam, ada semen Holcim, ada semen 3 roda, ada semen merah putih, ada mungkin keluaran terbaru sekarang itu ada namanya semen dry mix, yaitu dari semen Gresik. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada juga namanya semen lokal, yaitu semen Bima. Jadi silakan teman-teman, semen apa aja yang jenis semen apa yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya umumnya menggunakan semen Holcim atau semen 3 roda. Lalu pipa PVC, teman-teman pipa PVC ini mau menggunakan atau menggunakan produk apa gitu kan. Pipa PVC ini kan macam-macam, ada Trillium, ada merek Wavin gitu kan, dan lain-lainnya. Juga saya memiliki tali ujuk, harus dianalisa harganya untuk tali ujuk juga air. Nah, untuk menentukan harga ini teman-teman kan telah saya jelaskan, silakan teman-teman survei kisaran harga di lokasi tersebut atau perbandingan dari harga yang telah ada sebelumnya. Misalnya saya di sini contoh, saya pernah memiliki proyek pembelian material-material seperti ini. Ini juga bisa menjadi referensi untuk material karena ini ada real gitu kan. Misalnya juga di sini saya lihat saya pernah membeli untuk semen dry mix harganya 47.000 per sak. Pasir 1 rit dengan 1 rit itu ukurannya 7,4 ada 1.600.000. Jadi ini adalah acuan-acuan harga yang bisa teman-teman gunakan untuk analisa bahan material tersebut. Ini silakan cari karena tiap kota harga material tersebut berbeda. Material harga di Jawa akan sangat berbeda dengan material jika teman-teman melaksanakan proyek di Papua. Mungkin di daerah Papua akan lebih mahal karena dari segi transportasi atau mobilisasi material tersebut dari lokasi produksi ke arah Papua yang cukup
mahal dari segi transportasinya, sehingga menyebabkan material tersebut cukup mahal dibanding material di Jawa. Jadi silakan teman-teman analisa harga satuan tersebut sesuai dengan daerah di mana lokasi proyek tersebut berada. Ini saya memiliki harga-harga seperti ini. Kemudian misalnya semen, biasanya kalau semen dalam analisa RAB itu dimintanya dalam bentuk kilo. Jadi kita konversi. Kenapa saya nulis di sini Holcim 40 kilo? 40 kilo ini untuk konversi. Harga satu saknya 54.600, maka 1 kilonya adalah 54.600 dibagi 40. Jadi dapatlah 1.365 kilo semennya itu. Jadi harga 1 kilo semen adalah untuk Holcim adalah 1.365. Lalu untuk pipa juga kan, pipa itu kita beli dalam bentuk batangan, di mana satu batang itu harganya sekitar ukuran batang itu adalah 4 meter. Jadi kita beli biasanya kan di toko bangunan dalam bentuk batangan. Nah, di analisa RAB ini biasanya diminta dalam bentuk meter. Jadi kita konversi harga satu batangnya berapa dibagi 4, sehingga didapatlah nilai harga pipa per meternya berapa. Misal untuk pipa PVC 2 in tipe D merek Wapin, harga sebatangnya adalah 86.500, maka harga 1 meternya adalah 86.500 dibagi 4, yaitu 21.625 per meter untuk harga pipa tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman jelas untuk analisa ini. Silakan teman-teman dalam pembuatan RAB ini harga dianalisa sebaik mungkin, karena jika teman-teman salah menganalisa dalam harga material, maka kerugian atau kesalahan hitung dalam RAB dapat diminimalisir, karena faktor utama selain upah juga dalam RAB itu adalah material. Jika misalnya kita ternyata harga batu kerikil kita hanya masukkan di RAB 150.000, ternyata realisasi di lapangan atau di lokasi tersebut kisaran rata-rata di berbagai supplier atau di berbagai toko itu harganya 300.000, kan jauh banget gitu kan. Ini kalau misalnya kita salah menganalisa di bentuk harga ini akan sangat fatal sekali, sehingga proyek dapat mengalami kerugian gitu kan. Jika teman-teman sudah menganalisa harga satuan bahan bangunan, kita lanjut ke analisa. Nah, analisa atau daftar analisa pekerjaan ini saya menggunakan SNI gitu kan. Nah, SNI ini lihat di sini ada kode-kodenya. Ini adalah kode-kode dari SNI. Nah, SNI ini silakan teman-teman cari lampiran SNI terbaru untuk daftar analisa pekerjaan. Kebetulan untuk analisa pekerjaan ini saya menggunakan lampiran tahun 2016 dari Permen PUPR. Misal di sini saya menggunakan pasangan 1 meter kubik fondasi batu belah campuran 1 SP. SP itu adalah semen Portland bagi 5 PP pasir pasang. Jadi SP itu semen Portland dan PP adalah pasir pasang. Dengan kodenya adalah A3213. Nah, saya lihat di sini kodenya A3213. Ini adalah kode-kode SNI-nya di lampiran tersebut. Misal untuk pemasangan fondasi batu belah 1 SP 5 PP, kita samakan seperti ini. Tenaganya satuannya berapa, kepala tukang kopesennya berapa, mandor kopesennya berapa, bahkan sampai harga materialnya seperti ini. Jadi misalnya ini 1,5 untuk pekerja, tukang batu 0,75, kepala tukang 0,075, mandor 0,075, tinggal kita masukkan di sini. Nah, lihat seperti ini kan sama 1,5, 0,75, 0,075, 0,075 untuk mandor. Tinggal kita lanjut ke harga bahan atau ke analisa bahan. Bahan batu belah semen Portland pasir pasang. Batu belah Portland pasir pasang. Koefisiennya 1,2, 136, 0,544. Lihat ini meter kubik, Portlandnya itu dalam bentuk kilo, pasir pasangnya dalam bentuk meter kubik. Lihat kita bandingkan
1,2 meter kubik. Benar, udah sesuai. 136 kilo untuk semennya, oke. 0,544 meter kubik untuk pasir pasangnya. Lalu setelah bahan selesai, apalagi kita lanjut peralatan. Nah, peralatan ini bisa teman-teman analisa sendiri atau tidak. Di sini kosong, sehingga kita kosongkan peralatan 0. Lalu teman-teman tinggal masukkan harga satuannya. Nah, kemudian setelah teman-teman masukkan harga satuannya, mendapatkanlah jumlah itu, kemudian dijumlah, lalu nanti teman-teman tinggal di sini ditambahkan untuk harga satuan pekerjaan tersebut adanya overhead atau profit. Overhead atau profit ini fungsinya misalnya untuk ancang-ancang teman-teman, misalnya di lapangan ada pembengkakan pekerjaan, atau misalnya ada kenaikan atau eskalasi harga seperti itu. Dan juga nggak mungkin dong kalau kita misalnya melakukan pekerjaan atau borong pekerjaan kita tidak mendapatkan untung gitu kan. Kita cantumkan profit kita atau keuntungan yang kita inginkan. Ini contoh aja 15%. Jadi overhead dan profit itu silakan teman-teman, terserah teman-teman memasukkan berapa gitu kan. Semakin besar ya semakin mahal gitu kan. Mau 10%, mau 15%, mau 20% terserah gitu kan. Tapi di sini 15% adalah maksimum. Jadi untuk SNE ini kalau bisa maksimum 15%, dan kalau bisa di bawahnya 15% gitu kan. Misalnya cuma cukup 10% aja atau 8% aja untuk overhead dan profitnya gitu kan. Tapi kalau RAB ini kan sebenarnya ada 3 cara untuk analisa berdasarkan BOW. Kedua adalah berdasarkan SNI, di mana profit dan overhead ini adalah maksimumnya 15%. Ada juga namanya ABK, analisa biaya berdasarkan kontraktor. ABK ini adalah analisa biaya kontraktor, yaitu analisa yang dibuat sendiri oleh kontraktor. Jadi antar kontraktor atau antar perusahaan memiliki analisa sendiri yang dibuat berdasarkan pengalaman mereka kerja di lapangan. Tetapi untuk ABK ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek swasta gitu kan. Tapi kalau proyek-proyek pemerintah atau tender-tender pemerintah seperti proyek Pemda, proyek dana DAK, dana alokasi khusus atau APBN itu kan biasanya dan wajib menggunakan SNI gitu kan. Kalau untuk swasta silakan teman-teman kontraktor menggunakan analisa sendiri yang teman-teman hitung berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan. Mungkin untuk analisa atau pembuatan ABK ini mudah-mudahan saya bisa bahas di tutorial selanjutnya gitu kan. Kita fokus dulu untuk pembuatan RAB berdasarkan SNI. Nah, jadi tinggal kita masukkan setelah occupation ini kita input. Ini pekerja, tinggal kita masukkan upah kan pekerja 170. Tinggal ini dilingkan ke upah 170.000 untuk pekerja, tukang batu 200.000. Ini kan menentukan sekali kan ya, maksudnya dari analisa upah gitu kan. Ini akan menentukan harga penawaran yang kita akan tawarkan gitu kan. Ini juga harga untuk material gitu kan, bahan. Nah seperti ini. Nah perlu dicatat untuk harga ini saya biasanya mengalihkan rentang 0 sampai 20% dari harga yang umum. Saya untuk mencegah terjadinya kenaikan harga gitu kan. Karena saat kita survei sekarang harga misalnya untuk batu 300.000 gitu kan, tiba-tiba next time harga tersebut naik misalnya jadi 310.000 gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Biasanya saya menganalisa atau membuat harga satuan ini dari harga umum dan pasarannya di lokasi proyek itu berada, atau dari supplier saya biasa naikkan 0-20% untuk jaga-jaga gitu kan. Tapi kalau teman-teman yakin tanpa dinaikkan harga tersebut bahwa harga tersebut tidak akan naik, ya silakan masukkan. Kalau saya untuk jaga-jaga bagi saya gitu kan. Nah jika teman-teman sudah menginput harga-harganya baik untuk harga upah maupun harga materialnya, kemudian tinggal dikalikan. Di sini 1,5 kali 170.000 dapatlah nilainya untuk pekerja tersebut
untuk menyelesaikan 1 meter kubik pemasangan batu belah 1 semen Portland banding 5 pasir pasang, untuk pekerjanya adalah 255, tukang batunya adalah 150, kepala tukangnya adalah 16.500, karena ini adalah pengalian antara koefisien dikali harganya ya. Jadi ini tuh artinya koefisien dikali harganya. Jika ini sudah dikalikan semua, maka harga tenaga, bahan, peralatan ini dijumlah, maka didapatlah nilai jumlah A tambah B tambah C gitu kan. Jadi ini 440.000, 250.000 untuk 440, 250 untuk tenaganya, ditambah 737, 352 untuk bahannya. Dapatlah jumlahnya itu 1.177.602 harga untuk 1 meter kubik tanpa kita tambahkan overhead dan profit. Nah, baru di sini saya tambahkan namanya overhead dan profit. Biasanya saya menggunakan overhead dan profit berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, karena analisa saya juga sudah saya lebihkan gitu kan, sudah saya buat saya naikkan harganya atau saya naikkan persentasenya, sehingga saya kemungkinan untuk loss atau terjadinya penyimpangan terhadap rencana itu sangat kecil sehingga saya buat overhead dan profit hanya 10%, sehingga 10% ini dikali jumlah dari nilai A, B, C ini. Jadi 10% dari 1.177.602 adalah 117.760,20. Nah, tinggal jadi untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan, yaitu tinggal jumlah yang tadi belum menggunakan profit ditambah overhead plus profit. Ini ditambah ini, sehingga dapatlah untuk memasang 1 meter kubik pondasi batu belah 1 semen Portland banding 5 pasir pasang adalah, berdasarkan analisa ini, adalah 1.295.362,20 rupiah per meter kubik. Nah, untuk urukan pasir juga sama, kita masukkan koefisiennya harga satuannya, dapatlah nilai per 1 meter kubik urukan pasir adalah 468.050 rupiah. Lalu untuk pipa suling-suling ini akan ada kerikil, ada ijuk, ada pipa PVC, ada tenaganya itu digunakan pekerja dan mandor. Dari analisa ini silakan teman-teman cari analisa terbaru yang dilampirkan oleh Kementerian PUPR, maka didapatlah nilai harganya per meter larinya adalah 55.947.038 rupiah per meter lari untuk pemasangan pipa suling-suling. Nah, jika analisa atau harga satuan pekerjaan ini sudah didapat, maka kita input menjadi RAB. RAB ini adalah terdiri dari uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan itu berdasarkan item pekerjaan ini gitu kan. Kemarin kan kita sudah menghitung, yaitu urukan pasir, pemasangan fondasi batu belah, lalu pipa suling-suling gitu kan. Tinggal kita masukkan di sini urukan pasir, fondasi batu belah, pipa suling-suling. Satuannya kita ikuti analisa. Analisa itu dimintanya untuk urukan pasir meter kubik. Terus untuk batu belah meter kubik. Lalu untuk suling-suling meter lari. Ini jadi meter lari. Lalu kita masukkan volume, dari volume pekerjaan ini kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan juga harga. Harga ini dibuat dari sini, di input dari nilai harga satuan pekerjaannya tersebut yang sudah kita analisa. Tinggal sudah kita input di sini untuk batu belah dan lain-lainnya, kemudian didapatlah jumlah harganya gitu kan. Untuk pekerjaan 1,04 meter kubik urukan pasir dikali harganya 1 kubiknya itu adalah 468.050, maka didapatlah untuk RAB urukan pasir adalah 486.772.
Lalu untuk pondasi batu belah juga volumenya dikali harganya didapatlah nilai 60.622.950,96. Untuk pipa suling yaitu 1.636.467,72. Dari hasil ini kemudian kita jumlah. Nah, kita jumlah dapatlah nilainya untuk kisaran atau RAB. Harga pekerjaan pondasi turap pondasi batu kali ini adalah Rp62.746.183,68. Nah, ini belum selesai. Hasil ini kita buat rekapitulasinya. Karena pekerjaannya hanya pondasi batu turap, kan ini adalah rincian. Ini adalah resum. Kita masukkan resumnya jadi rekapitulasi yaitu 62.746.183,68. Kita masukkan ini ke rekapitulasi ini. Lalu jangan lupa, karena biasanya ada PPN atau pajak 10%, maka nilai total ini dikali 10% untuk PPN-nya itu. Jadi 10% dari 62 juta sekian ini adalah 6.274.618. Nah, baru didapatlah RAB yang kita tawarkan. Sudah termasuk PPN, sudah termasuk profit, sudah termasuk overhead, juga sudah termasuk analisa-analisa yang lainnya, yaitu didapatlah nilai 69.020.802. Lalu dibulatkan jadi, ya ini kan nanti ya ini tadi salah, untuk jumlah total karena 69 juta maka kita bulatkan misalnya jadi 69.020.020. Pembulatan biasanya dibuat ke bawah aja untuk penawaran, karena jarang untuk penawaran dibulatkan ke atas gitu kan. Jadi 69.020.000. Nah, dibulatkan seperti ini, dibulatkan ke bawah, jadi bilangannya menjadi genap gitu kan. Jadi penawaran kita aslinya adalah 69.020.000 untuk pekerjaan turap dengan volume-volume seperti ini. Lalu tinggal kita terbilang, tinggal kita tulis aja di sini. 69.020.000 rupiah. Nah, jadi untuk pembuatan RAB ini sudah selesai gitu kan, cukup mudah ya gitu kan. Yang penting teman-teman kuncinya bagaimana bisa menghitung volume pekerjaan, lalu menganalisa harga upah untuk pekerja, tukang, kepala mandor, kepala tukang maupun mandor, analisa harga bahan, kemudian analisa berdasarkan koefisien SNI. Kemudian dibuatlah RAB-nya dan dibuatlah rekapitulasinya, maka didapatlah nilai RAB pekerjaan tersebut. Jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Nanti akan saya lanjut bagaimana menghitung kebutuhan material yang digunakan atau rencana penggunaan material berdasarkan analisa RAB ini. Jadi untuk pembuatan RAB ini saya cukupkan dulu. Semoga pemahaman yang saya berikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.